Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nur Kumalasari, NIM 124021834142, jurusan Ekonomi Syariah. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hal yang saya temui ketika melaksanakan praktik pengalaman lapangan di usaha pemeliharaan ikan gurami Bapak Sutrisno. Usaha pemeliharaan ikan gurami Bapak Sutrisno berada di Dusun Mulyasari, RT 1 RW 1, Desa Bulusari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Beliau mulai merintis usaha ini sejak tahun 2009. Pemeliharaan ikan gurami yang dijalankan oleh Bapak Sutrisno merupakan pemeliharaan ikan di tahap pembesaran. Pada masa pandemi COVID saat ini, usaha pemeliharaan ikan gurami Bapak Sutrisno sedang berada pada kondisi yang tidak stabil atau cenderung menurun. Kondisi usaha yang menurun disebabkan karena anjloknya harga jual ikan gurami saat ini hingga sampai pada harga Rp17.000. Hal tersebut menjadikan keuntungan yang didapatkan oleh beliau berkurang dari hasil panen pada tahun sebelumnya. Anjloknya harga jual ikan gurami dari harga normalnya dikarenakan distribusi yang terhambat akibat adanya penetapan kebijakan PSBB oleh pemerintah di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta dan Surabaya, yang merupakan wilayah pemasaran ikan gurami Bapak Sutrisno. Kondisi saat ini juga diperparah dengan naiknya harga pelet ikan dari harga sebelumnya, sehingga mengharuskan beliau untuk meminimalkan biaya pengeluaran agar keuntungan yang didapatkan tidak semakin berkurang. Selain itu, beberapa kolam ikan milik beliau sekarang sedang terserang penyakit yang menyebabkan banyak ikan mati. Jenis penyakit yang menyerang ikan gurami Bapak Sutrisno ada dua, yaitu penyakit cacar ikan dan trupus atau white spot. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurang sehatnya benih ikan, tidak tahannya benih ikan terhadap cuaca hujan, serta kurangnya manajemen pencegahan penyakit ikan. Sebagai pemilik usaha pemeliharaan ikan gurami, Bapak Sutrisno sudah cukup survive dalam mempelajari situasi dan kondisi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Beliau telah melakukan manajemen pemeliharaan ikan gurami yang tepat sebagai upaya untuk mempertahankan usahanya yang saat ini sedang menurun. Manajemen pemeliharaan berguna untuk menjaga pertumbuhan ikan gurami sehingga hasil panen nantinya akan tetap baik dan berkualitas. Hal itu akan sangat membantu untuk mempertahankan usaha beliau saat ini walaupun harga masih anjlok. Pertama, manajemen dalam pembuatan kolam dan kapasitas tebar. Bapak Sutrisno lebih memilih menggunakan jenis kolam terpal yang bertujuan untuk meminimalkan biaya modal yang dikeluarkan karena pembuatan kolam terpal lebih murah daripada pembuatan kolam permanen. Kebanyakan kolam ikan milik beliau berukuran 9x18 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Untuk kapasitas tebarnya, di kolam ukuran 9x18 meter, beliau menebar benih ikan sejumlah 4.000 benih agar ikan tetap bisa leluasa bergerak dan tidak terlalu kesempitan, sehingga tidak akan mengganggu proses pertumbuhan ikan nantinya. Kedua, manajemen dalam penentuan benih. Bapak Sutrisno selalu membeli benih ikan dengan ukuran silet karena menurut beliau, benih ikan dengan ukuran tersebut dapat mudah beradaptasi di lingkungan kolam ikan yang baru serta tahan terhadap perubahan cuaca daripada benih dengan ukuran yang lebih kecil. Dalam penentuan benih, selain memperhatikan ukuran, juga harus memperhatikan kesehatan dari benih ikan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kesehatan benih ikan yaitu sisi ikan yang mengkilat, ikan bergerak gesit dan lincah, serta bebas dari penyakit. Ketiga, manajemen dalam pemberian pakan. Bapak Sutrisno melakukan pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari.
Jenis pelet ikan yang digunakan oleh Bapak Sutrisno dari awal pemeliharaan sampai masa panen yaitu MS Primavit PF 1000, High Profit 781-1, High Profit 781-2, dan High Profit 788. Jenis pelet ikan tersebut memiliki kandungan gizi yang bagus dalam mendukung pertumbuhan ikan gurami. Karena pelet ikan yang bagus setidaknya mempunyai kadar protein sekitar 27% atau lebih. Ketentuan jumlah pelet ikan yang diberikan adalah MS Primavit PF 1000 sebanyak 3 sak ukuran 10 kg, High Profit 781-1 sebanyak 3 sak ukuran 30 kg, High Profit 781-2 sebanyak 3 sak ukuran 30 kg, dan High Profit 788 sebanyak 102 sak ukuran 30 kg. Selain pemberian pelet ikan, terkadang beliau juga memberikan pakan dedaunan seperti daun ketela sebagai selingan atau camilan ikan selain pakan utama pelet ikan. Dalam situasi pandemi COVID saat ini, Bapak Sutrisno tidak terlalu cepat dalam menambahkan takaran pakan ikan yang diberikan. Hal itu bertujuan agar ikan tidak cepat besar, mengingat harga jual masih rendah. Harapannya, ketika masa panen nanti, harga jual sudah kembali normal, sehingga keuntungan yang didapatkan kembali normal seperti biasanya. Keempat, manajemen dalam sirkulasi dan pengkondisian air. Bapak Sutrisno rutin melakukan pengecekan kondisi air dan melakukan pergantian air setiap 5 hari sekali dengan mengurangi tinggi air sebanyak 50 cm untuk menjaga kandungan oksigen dalam kolam tetap baik. Selain itu, setiap 2 bulan sekali beliau melakukan penyedotan untuk membuang kotoran atau sisa pakan ikan agar kondisi air kolam tetap bersih dan tidak terlalu keruh. Karena air yang terlalu keruh dapat mengurangi nafsu makan ikan gurami sehingga menghambat pertumbuhannya. Kondisi air yang terlalu bersih juga tidak baik bagi ikan gurami karena air yang terlalu bersih dan bening tidak dapat melindungi ikan dari cuaca yang sangat panas, sehingga nantinya mengakibatkan sirip ikan menipis yang menyebabkan ikan tidak dapat berenang dan kemudian mati. Kelima, manajemen dalam pencegahan penyakit. Bapak Sutrisno rutin memberikan obat PK atau kalium permanganat untuk membersihkan dan mensterilkan air kolam dari kuman dan bakteri yang bisa memicu timbulnya penyakit ikan. Namun, manajemen pencegahan penyakit ini tidak selalu berhasil untuk seluruh kolam, sehingga ada beberapa kolam yang kemudian terserang penyakit. Untuk ikan yang terlanjur terserang penyakit, beliau melakukan manajemen pengobatan penyakit sebagai upaya agar ikan sehat kembali. Untuk penyakit cacar ikan, beliau memberikan obat Roxin. Cara pengobatannya dilarutkan pada sepertiga takaran pakan biasanya dengan dosis 1 hari sekali, kira-kira sampai 15 atau 20 hari. Sedangkan untuk penyakit trupus atau white spot, beliau belum menemukan obat yang tepat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, sehingga hanya menerima saran-saran dari sesama petani ikan gurami. Dalam upaya mencegah penularan ke kolam ikan lainnya, Bapak Sutrisno melakukan pemisahan peralatan yang digunakan agar ikan lainnya tetap sehat. Keenam, manajemen dalam penentuan harga jual gurami. Dalam penentuan harga jual, Bapak Sutrisno terlebih dahulu mencari informasi harga jual ikan saat ini dari petani ikan gurami lainnya, sehingga beliau dapat melakukan negosiasi yang baik dengan tengkulak yang akan membeli hasil panennya. 7. Manajemen dalam masa panen gurami.
Dengan penebaran benih ikan ukuran silet, masa panen ikan gurami Bapak Sutrisno biasanya pada kisaran 11 bulan dengan kisaran bobot 4-8 ons. Namun, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, masa panen ikan gurami tidak pasti karena ukuran ikan yang diminta lebih kecil daripada biasanya. Apabila ukuran ikan sudah hampir memenuhi permintaan, beliau akan terlebih dahulu melakukan perhitungan keuntungan pada harga tertentu. Hal itu bertujuan apabila di harga tersebut beliau sudah mendapatkan keuntungan, maka beliau akan segera menjual ikannya untuk mengantisipasi penurunan harga yang akan terjadi nantinya. Karena semakin besar ikan juga akan semakin sulit untuk dijual. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.